You spoke, there was light. Your word formed creation, and your breath gave us life. We walked in the garden, it brought you delight. How you love to be with us, we were fully alive. You have always been, you will always be Emmanuel. Our fellowship broken as we were deceived. The joy of the garden was now out of reach, but you chose to pursue us. You longed for us still. You did not forsake us, and you never will. You have always been, you will always be Emmanuel. A pillar of fire that led through the night, in the cloud of your glory, no one could deny. We built you a temple, but you wanted more. You longed for a people that could be called yours. You have always been, you will always be Emmanuel. And then in the silence, the Word became flesh. Our God dwelt among us. You gave us your best. You offered communion. You gave up your life. You rose up in victory and healed the divine. You have always been, you will always be Emmanuel.
Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom buat kita semuanya. Puji nama Tuhan, boleh kita bangkit berdiri, boleh kita salam kiri kanan, depan belakang, ucapkan kata-kata berkat, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dan yang pastinya selamat memasuki awal bulan di Desember pada tahun ini. Ya, boleh kita sama-sama juga bangkit berdiri ya Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita dan kita akan berdoa, kita satukan hati kita. Inaratakara syakala bala. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami serahkan hidup kami dan jiwa kami ya Tuhan. Pikiran kami akan fokuskan kehadirat-Mu ya Tuhan. Bapa, ibadah kami ya Tuhan, kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini. Kami buka ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Apa kabar Bapak Ibu sepanjang minggu ini yang diberkati oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Siapa memuji Tuhan dari tempat ini, amin. Dia Allah yang telah datang bagi kita. Dia Raja yang telah lahir bagi kita. Maka hari ini bertepuk tanganlah bagi Tuhan. Muliakanlah Tuhan, amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Kepadamu bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja-Mu. Haleluya. Makasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Haleluya. Ya Allah yang bertata, Ya Allah yang berkuasa, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima
siap memuji Tuhan? Lebih lagi dan lebih lagi. Amin. Kesukaan yang ceria mengalir di tempat ini. Yeay. Haleluya. Sukacita dari surga mengalir di tempat ini. Sama-sama katakan. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kali alam yang setia, pohon suka yang kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kali alam yang setia, pohon suka yang teguh. Ramu menembuskan hati, mengenyangkan awalnya. Yang mencari mendapati dalam Dikau terang tetap. Amin. Kesukaan yang ceria dari Tuhan mengalir di tempat ini bagi kita semua. Haleluya. Yes. Mari sama-sama katakan kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kali alam yang setia, pohon suka yang teguh. Ramu menembuskan hati, mengenyangkan awannya. Yang mencari mendapati dalam Dikau terang tetap. Lagi. Ramu menembuskan hati, mengenyangkan awan. Yang mencari mendapati Dalam Dikau terang tetap. Gloria bagi Tuhan, bagi Allah yang telah menembus hidup kami. Haleluya. Sambil mengangkat tangan, mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, yes, amin. Muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Yes. Haleluya. Haleluya. Boleh tepuk tangan sorak-sorai meriah yang lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Raja damai yang telah lahir bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagiku di tempat maha tinggi. Kemuliaan
kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Kaulah Allah, Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Segala kemuliaan bagimu di tempat. Sambil kita bangkit berdiri bersama. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Haleluya. Biarlah sorak-sorak yang meriah mengalir tempat ini bagi Allah kita yang hidup. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagi Sang Raja, hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, sorakan haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, agunglah Tuhan. Haleluya.
Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Amen. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. One more time. Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Come on, church. Hosanna. Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Hosanna, Hosanna. Biar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini ya Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang diagungkan di tempat ini ya Bapa. Sebab kami tahu di mana nama-Mu ditinggikan, di mana nama-Mu diagungkan. Kau sendiri akan menarik jiwa-jiwa datang kepadamu ya Tuhan. Dan Kau akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Bahkan bagi setiap bangsa-bangsa, bagi setiap orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari ini kami boleh ada di tempat ini. Bapak, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu berbicara bagi setiap kami. Tuntun setiap kami, berikan kami mata yang melihat, telinga mendengar, hati memahami, dan pikiran tunduk sepenuhnya kepada firman Allah saja. Hamba-Mu serahkan waktu yang di dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah dengan cara sangat sederhana kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh melakukan firman Tuhan dengan setia di dalam hari-hari hidup kami, sehingga kami boleh memancarkan terang-Mu melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa, kami siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita sudah masuk pada bulan yang baru, kita masuk di bulan Desember. Sepanjang tahun Tuhan sudah sertai kita. Kita masuk mulai di bulan-bulan Natal dan semuanya sudah mempersiapkan segala sesuatunya, amin. Mulai dari kostumnya, iuran Natal, apakah itu Natal marga, Natal apa segala macam saudaraku ya. Nah saudara, kita bersyukur kalau sepanjang tahun 2025 Tuhan sudah menuntun kita, memberikan kita tuntunan yang sangat jelas, bahkan bukan hanya diberikan tuntunan, tapi Tuhan memberikan kita kemampuan, Tuhan memberikan kita kesanggupan untuk bisa berjalan sesuai dengan tuntunannya Tuhan. Amin, gak cuma sekedar dengar, tapi kita lakukan tuntunan Tuhan sepanjang tahun 2025. Nah untuk bulan Desember ini, di bulan yang baru ini, maka gereja kita, keluarga besar Bedam Plaza ini memberikan satu tuntunan, yaitu berbicara mengenai koneksi ilahi, itu membawa sukacita besar untuk dunia. Ya, kita buka ayat Alkitab dari Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 11. Ayat ini pasti sudah sering kita dengar, sering kita baca. Kalau sudah masuk ke dalam bulan 12 perayaan Natal, maka ini sering kita dengar. Bahkan kalau untuk anak-anak maka ini akan ada drama singkatnya mengenai malaikat, gembala-gembala, seperti itu saudaraku. Ya udah, kita akan baca bersama-sama Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 11. Kita baca saudaraku ya, 2-3. Ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Puji Tuhan saudaraku ya. Nah kalau kita lihat dalam versi yang lain, maka dikatakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Di versi yang lain Alkitab dikatakan ini kesukaan besar bagi semua orang. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya all people. Kalau di dalam Alkitab kita bahasa Karo, kerina manusia. Gitu ya. Kalau di dalam bahasa Batangnya sandok bangsoi. Gitu. Semua orang. Kalau dari kita Jawa sebangsa kabeh, nah gitu ya. Semua orang. Ya, jadi enggak cuma tidak hanya gembala-gembala, tapi dikatakan kepada semua orang, saudaraku ya. Hari-hari ini kalau kita lihat maka dunia, maka sekeliling kita ini manusia membutuhkan yang namanya sukacita, kesukacitaan saudaraku ya. Kita bisa lihat di media sosial bagaimana terjadi banyak kejadian yang tidak mengenakan, saudara, bencana alam, tidak berhenti gitu kan, mulai dari Sumatera, kemarin ada juga di Bandung juga sudah ada juga begitu ya. Nah, kalau kita lihat maka orang memerlukan yang namanya penghiburan, orang memerlukan yang namanya kekuatan, diberikan kekuatan untuk menghadapi ini semuanya, saudaraku. Apakah yang mengalami bencana alam ini hanya orang yang berkekurangan? Tidak. Orang yang banyak hartanya pun mengalami, kan begitu saudaraku ya. Jadi banjirnya enggak memandang, oh ini karena tingkat 2 kita lewati, enggak. Kita khusus yang rumahnya gubuk-gubuk, enggak. Mau yang tingkat 2, tingkat 3, yang enggak ada rumahnya digas sama banjir itu saudaraku. Semuanya dilanda oleh banjir, semua dilanda oleh bencana alam. Nah saudara, kita tetap berdoa, saudara, kita doakan saudara-saudara kita tetap kuat yang ada di yang mengalami musibah ini, saudara. Saya percaya kita punya saudara ya yang ada di Sibolga, karena kita rata-rata sini kan dari Sumatera gitu ya. Halak Hita sini banyak gitu ya. Di Sibolga kita ada saudara di sana. Bahkan beberapa waktu yang lalu cabang kita yang ada di Sibolga itu tidak bisa dihubungi. Kenapa? Sinyalnya hilang. Gak tahu apakah kondisinya hari ini sudah oke gitu ya. Tapi tetap kita doakan supaya mereka tetap kuat, supaya tetap berpengharapan kepada Tuhan saja. Ya. Walaupun kondisinya itu sepertinya tidak enak, tidak mengenakan. Gitu,
saudaraku ya. Nah saudara, di tema gereja kita bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu membawa kesukaan besar bagi semua orang. Kalau kita lihat tadi, maka di situ kelahiran Tuhan Yesus itu membawa kesukaan besar bagi para gembala-gembala. Ya, gembala kambing domba. Di situ malaikat menjumpai para gembala-gembala yang sedang menjaga domba-domba, kambing-kambing itu di padang rumput yang begadang gitu saudaraku ya. Nah kalau kita lihat sejarahnya maka gembala-gembala ini dianggap orang-orang yang ya maaf dikatakan mungkin dia kelas bawah lah gitu ya kan. Kenapa? Karena kalau orang dia mampu dia nggak akan mau begadang jaga kambing domba, begadang di padang rumput untuk jaga kambing domba, enggak ya, enggak mungkin. Nah, orang-orang tertentu saja yang tanda kutip kelas bawah itu saja yang akan disuruh untuk menjaga kambing domba. Kalau kita pernah mendengar cerita mengenai perumpamaan Tuhan Yesus mengenai anak sulung dan anak bungsu, maka anak bungsu ini dikatakan apa? Dia pergi merantau habiskan segala sesuatunya dan kemudian di tanah yang asing, dia diperintahkan untuk menjaga ternak gitu ya, menjaga babi gitu ya, menjaga babi. Itu kelasnya rendah, saudaraku. Tapi kalau kita lihat, kita baca dari ayat ini, maka malaikat mendatangi mereka. Malaikat menunjukkan wujud mereka kepada para gembala-gembala ini. Menyampaikan secara langsung. Malaikat-malaikat enggak datang kepada pimpinan-pimpinan rumah ibadat, enggak. Malaikat-malaikat enggak datang kepada yang punya domba, enggak. Malaikat-malaikat itu datang kepada gembala-gembala ini. Yang tanda kutip orang enggak anggap, gembala. Gitu kan. Mungkin hari-hari ini kalau orang bilang gitu, mungkin kalau wanita tanya pada pria, "Bang, abang kerjanya apa?" "Gembala." Enggak lah bang, aku cari yang punya gembala gitu, yang punya domba. Kalau gembala enggak lah bang, enggak masuk level gitu ya kan. Mungkin seperti itu. Tapi malaikat tunjukkan itu kepada mereka. Dan kalau kita lihat pun saudaraku, di ayat 11 itu ayat 13 kalau kita lihat saudaraku. Enggak cuma malaikat. Nah mungkin selama ini kalau kita lihat di drama singkat, maka ditunjukkan ada 2 malaikat menjumpai gembala-gembala. Nah saudara coba lihat ayat yang ke-13. Lukas 2 ayat yang ke-13 itu saudaraku. Saudara bisa lihat sini dikatakan bagaimana? Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu, sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Gak cuma 1, gak cuma 2, bahkan dikatakan sejumlah besar. Ya, kita gak bisa bayangkan sejumlah besar itu seberapa banyak sih? Gitu ya. Kita berharap jumpa malaikat itu ya 1 pun puji Tuhan lah gitu ya kan. Tapi ini sejumlah besar, mungkin ratusan, mungkin ribuan yang menjumpai gembala-gembala itu. Gembala-gembalanya mungkin pikir, aduh kami ini apalah gitu ya kan, hanya jaga kambingnya. Tapi malaikat-malaikat sampai mendatangkan, menginformasikan ke mereka, telah lahir juru selamat. Saudaraku ya, artinya malaikat-malaikat itu menyampaikan pada orang-orang ya tanda kutip yang kelas bawah. Artinya semua orang membutuhkan yang namanya pengorbanan Tuhan. Semua orang membutuhkan yang namanya kelahiran Tuhan Yesus dalam hidupnya. Ya, kalau saudara sudah terima Tuhan Yesus, Yesus sudah lahir dalam hidup saudara, puji Tuhan. Pertahankan itu saudaraku. Jangan pernah lepaskan Tuhan dari hidup kita, amin. Saudara, itu yang pertama pada waktu gembala-gembala itu datang, maka gembala-gembala itu menjaga, maka dikatakan sejumlah besar malaikat datang. Dan saya percaya pada waktu gembala-gembala ini terima berita itu, mereka pulang, mereka pasti ceritakan kepada orang lain pengalaman itu. Dia akan jumpai teman-teman yang lain, gembala-gembala yang lain. Mungkin dia akan jumpai bos. Tadi malam kami ketemu malaikat. Apa buktinya? Kami banyak gitu kan. Ya karena waktu itu belum ada handphone saja, mungkin begitu ya. Mungkin kalau sudah ada handphone maka mereka akan rekam begitu kan. Mereka akan bikin vlog begitu saudaraku ya. Guys, kami ketemu malaikat. Ini loh malaikatnya guys, mungkin seperti itu saudaraku ya. Dan itu jadi bukti kepada bos bawah, kami ketemu dengan malaikat.
Dan mereka menjadi kesaksian. Mereka bersaksi pasti kepada orang lain. Telah lahir juru selamat. Telah lahir pemimpin kita yang baru. Yang akan menyelamatkan kita semuanya. Saudaraku. Orang-orang yang orang anggap ini enggak dianggap lah. Gitu saudaraku ya. Nah ternyata bukan hanya mereka saja. Kalau kita lihat baca ayat ini dalam Lukas ini, dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, maka kelahiran Tuhan Yesus ini juga diketahui oleh yang namanya orang-orang Majus, saudaraku. Amin. Orang-orang Majus, kita sering dengar itu, kita sering baca itu. Orang-orang Majus datang dari tempat yang jauh. Mereka datang untuk mencari kelahiran yang namanya, mereka tahunya itu pemimpin yang baru. Akan ada pemimpin yang baru yang lahir. Mereka belajar dari bintang. Mereka belajar dari kitab-kitab sebelumnya. Nah kalau saudara searching di Google, maka orang-orang Majus ini adalah bukan orang-orang Yahudi. Mereka nggak percaya itu. Kalau saudara searching di Google gitu ya, gampang. Saudara punya media sosial, saudara punya smartphone, saudara bisa lihat. Maka mereka bukan orang-orang yang kenal Tuhan. Mereka punya kepercayaan yang berbeda. Tapi pada waktu kelahiran Tuhan ini, kelahiran Tuhan Yesus, mereka datang cari jaraknya jauh ratusan kilometer mungkin atau mungkin ribuan kilometer. Mereka datang rame-rame, enggak cuma 1-2 orang. Kalau kita sering lihat kan 3 aja orang Majusnya begitu ya. Di gambar-gambar, kemudian cerita apa gitu cuma 3. Nah saudara, saya coba tanya-tanya teman-teman, maka orang-orang Majus ini datang itu bukan 1, 2, 3 orang, enggak. Mereka datang beramai-ramai. Kenapa? Karena mereka melewati padang gurun, mereka melewati tempat-tempat yang sepi. Kalau sempat cuma 3 orang, ini habis ini nanti dirampok ini. Habis dijarah. Mereka harus berangkat rame-rame. Mereka perlu pikirkan dana untuk perjalanan ini. Kan begitu ya. Kalau kita mau jalan-jalan ke pantai aja kan kita harus hitung-hitung kan. Kita nanti mau ke pantai ini mau manggang apa gitu kan. Naik bus apa gitu kan. Makannya apa aja gitu kan. Nah ini berbulan-bulan mereka perjalanannya, mereka harus pikirkan segala sesuatunya. Bisa aja sebenarnya kan orang Majus ini bilang begini, oh bintangnya sudah muncul, sudah ya sudah. Oh berarti ada pemimpin baru yang datang, oh ya sudah. Yang penting udah kita tahu catat, kita nggak usah kesana lah, yang penting udah tahu aja gitu ya. Tapi ternyata tidak, orang-orang Majus ini mereka melakukan perjalanan yang jauh untuk bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan sesudah mereka ketemu dengan Tuhan Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Mereka mempersembahkan sesuatu yang sangat berharga. Gak cuma sekedar lihat, gak cuma sekedar pandang, oh udah lahir, oh ini bayinya, lucu ya. Oh ini mamanya, oh ini bapaknya, oh ini bayinya lucu ya, oh ya sudah, oke kita pulang. Gitu. Sesudah kita ketemu sama bayinya, kita pulang. Nanti kita cerita sama orang. Enggak, mereka mempersembahkan sesuatu. Mereka mempersembahkan harta mereka yang berharga yang mereka punya. Nah, saya percaya mereka enggak cuma kasih emasnya kecil aja, enggak gitu ya kan. Pasti mereka berikan banyak, saudaraku. Nah saudara, hari-hari ini yang saya mau sampaikan ialah kesukaan besar itu untuk semua orang. Ya, enggak cuma yang ya tanda kutip kelas bawah, tapi perlu untuk yang kelas atas juga. Saya sampaikan di awal tadi, yang mengalami hal-hal yang sekarang ini berat, enggak cuma orang-orang yang di bawah. Orang-orang yang di atas pun pasti mengalami hal-hal yang menekan gitu ya. Hal-hal yang berat. Kehidupan perekonomian sekarang ini cukup berat. Ya, cerita beberapa teman, maka kondisinya ya ini sepertinya sudah agak berat ini, gitu ya kan. Mau masuk mau ke seberang ini berat, gitu ya. Semuanya berat. Ya. Itu untuk kita yang ini kan. Nah kemudian untuk yang kelas besar mungkin lebih berat lagi, gitu kan. Segala sesuatunya itu banyak tantangannya. Nah, semua orang memerlukan yang namanya penghiburan. Semua orang memerlukan yang namanya kekuatan.
satu titik yang dibutuhkan semua manusia itu adalah kita perlu penghiburan. Kita perlu sesuatu yang bisa menguatkan kita, mengencourage kita. Dan itu hanya bisa diisi pada waktu kita ketemu dengan Tuhan, saudaraku ya. Percayalah itu hanya bisa diisi pada waktu kita ketemu dengan Tuhan. Dunia bisa berikan macam-macam. Tapi sukacita yang daripada Tuhan itu nggak ada yang bisa gantikan, saudaraku. Amin. Ya. Tuhan mau berikan sukacita itu memang dari dalam kita keluar, bukan dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam ya ada banyak aspeknya, saudaraku. Ada banyak hal yang bisa mungkin membuat kita itu bersukacita kalau dari luar ke dalam. Nah pertanyaannya pada waktu kita menerima yang dari luar ke dalam itu, apakah kita tetap bersukacita? Ya. Apakah pada waktu gaji tidak sesuai dengan pekerjaan kita, apakah kita bisa tetap bersukacita? Pada waktu keadaan ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan, apakah kita bisa tetap bersukacita? Makanya tadi saya katakan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam. Ya. Kita berdoa supaya mereka itu tetap bersukacita. Mereka mengalami hal yang seperti ini, mereka tetap berpengharapan pada Tuhan. Ya. Untuk orang yang gak kenal Tuhan, maka akan menganggap, wah ini dia akan mungkin ngomong, Tuhan ini jahat kali ya, kenapa diizinkan terjadi seperti ini di kotaku ini, di desaku ini, di kampungku ini. Aku sudah kehilangan anggota keluarga, hartaku pun sudah habis ini begitu ya. Tapi pada waktu Tuhan memberikan kita pengharapan, Tuhan Yesus itu lahir dalam hidup kita, kita punya satu pengharapan yang dunia nggak bisa berikan. Ada satu kesaksian dulu sekali, sudah lama sekali, ada seorang hamba Tuhan di Medan. Ya, mungkin saudara ada yang tahu. Kalau saya ceritakan ini, saudara mungkin tahu orangnya, saudara. Ya. Nah sekali waktu hamba Tuhan ini, orang tua ini yang mengasihi Tuhan ini, dia mengalami yang namanya ya bencana. Dia punya satu toko, kemudian tokonya itu kebakaran. Habis kebakaran. Nah kemudian tetangga-tetangganya mulai berempati kan begitu ya kan. Oh kasihan ya Bulang itu ya, gitu kan. Bulang itu kakek opung gitu ya. Kasihan ya Bulang itu ya, tokonya kebakaran ya. Ayo kita hibur. Gitu ya. Nah mereka kumpul, kemudian mereka datang ke tempat Bulang ini, mereka memberikan kata-kata penghiburan segala macam gitu kan. Nah kemudian dikasih kesempatan kepada orang tua ini, kepada Bulang ini untuk menyampaikan sesuatu tanggapan untuk apa yang sudah terjadi. Dan mereka nggak menduga, ternyata pada waktu Bulang ini naik dia ngomong begini, kayak beginilah hidup kalian kalau nggak kenal Tuhan. Terbakar kalian semua. malah berkhotbah dia di situ. Malah bersaksi dia situ. Kehilangan itu nggak membuat dia itu jadi putus asa. Nggak membuat dia itu langsung lemas, mukanya itu lesu, tidak. Malah apa yang terjadi itu dijadikannya pelajaran, itu dibuatnya jadi bahan khotbah gitulah. Bahan khotbah untuk membuat orang memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Biar apa yang terjadi hari-hari ini kepada saudara-saudara kita di sana, itu tetap membuat mereka kuat, saudaraku ya. Dan itu biar menjadi satu kesaksian bahwa apapun yang terjadi, sukacita kita ini enggak hilang. Amin. Jangan hal yang terjadi di luar itu membuat sukacita kita hilang, saudaraku ya. Katakan pada kiri kanan saudara, tetap bersukacita. Tetap bersukacita ya. Tetap berpengharapan pada Tuhan saja. Mungkin bisnis lagi enggak lancar kan begitu ya. Penjualan kurang atau dagang hari ini sepertinya kurang laku kan. Kayaknya hari ini daganganku enggak laku ini gitu. Bisnisku sepertinya mandek ini gitu ya kan. Percaya Tuhan tetap pelihara kita semua. Ya. Kita saja terkadang mikir ini Tuhan, aku maunya kalau aku bisnis ini langsung berhasil 30, 60, 100 kali lipat ganda. Tunggu dulu. Tuhan tahu jatah kita semua. Tuhan gak pernah buat kita sampai kelaparan lah ya. Ada sini yang udah pernah kelaparan sampai 3 hari gak makan ada? Biar kita support.
Nggak ada ya. Kayaknya rata-rata 2 kali makan lah sehari ini ya. Ada yang sampai kelaparan? Belum ada, saudara. Kalau ada nanti yang sudah mulai kelaparan bisa lapor pada bagian diakonnya. Kita akan bantu beras lah ya. Nah saudara, kita mau menceritakan sukacita yang besar ini pada orang. Pada orang yang gak kenal Tuhan, saudaraku ya. Saudara, jadikan Tuhan ini sebagai penguasa dalam hidup kita. Ya. Bukan hanya sebagai bayi yang baru lahir. Ya. Bukan cuma menganggap, oh ini baby yang baru lahir. Enggak, saudara. Jadikan ini raja. Jadikan Tuhan itu raja, penguasa di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menceritakan sukacita itu kepada orang? Ya pertama-tama kita harus mengalami sukacita itu sendiri. Amin. Ya. Kita nggak bisa bilang sama orang, Tuhan Yesus itu sanggup menolong loh. Kemudian nanti orang bertanya, kau sudah ditolong? Ya belum sih, aku pun masih ragu juga gitu kan. Maka orang pun, ya kau aja masih ragu, jangan ceritalah gitu kan. Tapi pada waktu kita sudah bisa mengekspresikan itu, maka orang bisa lihat sesuatu yang berbeda. Orang akan lihat begini, kamu walaupun daganganmu nggak laku tapi tetap senyum ya, bersuka cita ya. Itu bedanya ikut sama Tuhan gitu loh. Walaupun kondisi keuanganmu sepertinya miris ini ya, mengkhawatirkan, tapi kamu tetap bisa bersuka cita ya. Itulah bedanya ikut Tuhan. Kita percaya Tuhan itu tolong kita itu tepat pada waktunya, nggak pernah terlambat. Ya, berkali-kali saya sampaikan. Untuk kita yang orang tua gitu kan. Kita nggak pernah terlambat tolong anak kita, enggak lah. Gitu kan. Yang punya anak kan begitu ya kan. Lihat sepatu anaknya sobek dikit aja udah langsung mikir. Oh ini udah sobek ini gitu kan. Anak udah minta belum, tapi kita udah mikir. Ayo kita jalan ke mall. Kenapa sepatu anak kita sudah berlubang gitu kan. Walaupun anak nggak mikir gitu ya kan. Tas anak sudah mulai sobek, kita yang mikir. Anak belum mikir, kita udah mikir, tas anakku udah sobek. Apalagi Bapak di surga, saudaraku ya. Gak akan dibuat lagi kita kelaparan, amin. Jangan takut, Tuhan sepertinya aku besok ini gak makan lagi kelaparan. Jangan, saudaraku ya. Saudara pasti punya kesaksian itu semua, kita semua punya kesaksian itu. Tuhan tetap pelihara kita semua. Ya. Kita tetap berpengharapan hanya pada Tuhan saja, saudaraku ya. Nah, saudara, coba kita buka dari kitab Yesaya, saudaraku ya. Yesaya 48 ayat dengan ayat yang ke-18. Saudara bisa simpan ayat ini, saudara bisa share ini ke media sosial saudara, ya. Ini ayat yang luar biasa. Dia katakan begini, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita hidup dikelilingi laut. Kita gak pernah nengok laut ini tenang gitu, adem gitu, gak pernah saudaraku ya. Ada gelombang terus. Ada terus pergerakannya. Nah ini janji Tuhan pada waktu kita ikut perintah Tuhan, damai sejahtera kita itu gak pernah kering. Ya. Nah sekarang tanya sama Tuhan, Tuhan kau itu mau apa untuk aku lakukan? Ya. Ada tugas kita di sini saudaraku. Tugas kita berbeda-beda. Saudara itu tugas kita untuk tanya sama Tuhan. Tuhan kau mau apa yang aku lakukan? Supaya apa? Supaya damai sejahtera kita nggak kering, saudaraku. Supaya sukacita kita, kebahagiaan kita itu terus berlimpah. Nggak cuma sekedar duduk diam, lihat-lihat, begitu Tuhan suruh, nggak Tuhan, kayaknya itu bukan tugasku itu. Itu kayaknya tugas Bapak itu, bukan tugasku itu Tuhan. Saudara, kita punya tugas yang Tuhan sudah persiapkan untuk setiap kita semua. Amin. Tugas kita ini beda-beda, nggak sama. Jangan merasa ini Tuhan kok tugasku ini sepertinya berat sekali. Kok sepertinya tanggung jawab yang Tuhan kasih sama aku ini sepertinya berat sekali Tuhan. Saudara, Tuhan tahu kemampuan kita. Ya, Tuhan tahu kesanggupan kita. Karena kita mampu, maka Tuhan memberikan
beban itu kepada kita. Ya. Tuhan yang memberikan tanggung jawab itu kepada kita semua. Bukan karena jagonya enggak, tapi karena Tuhan tahu ini mampu. Gitu. Tuhan akan berikan kemampuan itu, saudaraku. Satu ayat lagi, saudaraku ya. Matius 11 ayat 28. Yes, ini juga sering kita baca, ini juga sering kita dengar, saudaraku ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan memberikan kelegaan. Kita setiap kita pasti punya beban lah ya. Setiap kita punya masalah, setiap kita punya masalah, gitu kan. Setiap kita punya tanggung jawab. Ya. Walaupun wajah tersenyum, tapi hati ini sedang galau, kan begitu ya. Kita bisa tutupi kondisi hati kita ini dengan ekspresi wajah yang senyum begitu kan. Saya bisa senyum begini gitu kan. Tapi di dalam kan gak ada yang tahu kan, Tuhan aja yang tahu begitu kan. Saya nggak perlu ekspresikan lah pada saudara begitu kan. Oh, saudara saya nggak usah. Nah, saudara, setiap saudara pasti punya beban, setiap kita pasti punya masalah. Datang pada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kita kelegaan. Ya. Ya. Nggak usah expose di media sosial saudara, karena kayaknya Tuhan nggak punya Facebook, nggak main Instagram lah ya. Saudara datang ke kamar aja gitu kan. Firman Tuhan kan bilang begitu ya. Kalau kita mau berdoa masuk kamar, tutup pintu, udah doa. Tanya sama Tuhan. Tuhan, aku lagi berat ini Tuhan. Bisnis ini lagi masalah ini Tuhan. Jualanku belum laku ini Tuhan. Gitu kan. Nanti Tuhan yang kasih jalan. Ya, saudaraku. Sekali lagi. Semua yang letih lesu, beban berat, datang pada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Haleluya. Sekali lagi bilang kepada kiri kanan saudara, bilang datang pada Tuhan kalau lagi beban berat. Datang pada Tuhan kalau lagi beban berat. Amin. Puji nama Tuhan. Baik saudaraku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kaulah Allah Yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat. Katakan kaulah Allah yang Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan tempat maha tinggi. Baik, izinkan saya bertanya, mungkin ada di antara saudara belum mendapatkan roti dan anggur. Ada, saudara boleh lambaikan tangan. Pelan-pelan Tuhan akan memberikan roti, belum semua sudah dapat? Puji Tuhan. Nah saudara, perjamuan kudus ini ditujukan bagi orang-orang yang percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun tidak diizinkan untuk ikut dalam perjamuan kudus. Amin. Saudara, terima Tuhan Yesus dan kita bisa terima tubuh dan darahnya. Haleluya. Mari kita angkat roti kita. Kita dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan, tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini kamu memberitakan kedatanganku kedua kalinya. Saudara, bukankah cawan atas saya ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Amin, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, Engkau kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. setiamu Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Sekali lagi katakan terima kasih Terima kasih Yesusku, Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Berita sukacita ketika Engkau hadir di tengah-tengah bangsa kami. Kami mohon uluran tangan-Mu. Kami mau berdoa untuk negeri ini. Kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami di negeri ini. Kami minta Tuhan berikan hikmat, kejujuran, dan hati yang takut akan Tuhan ada di setiap hamba-hamba. Di dalam mengambil setiap keputusan Tuhan. Kami mohonkan Tuhan pemulihan bagi ekonomi, pemulihan kesehatan masyarakat, pendidikan, keamanan atas bangsa kami. Lindungi Indonesia dari kejahatan dan segala bentuk perpecahan. Kami mau bersama mengangkat tangan kami, mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana. Kiranya Engkau hibur mereka yang berduka. Engkau menguatkan mereka yang lemah.
Lindungi mereka yang masih dalam keadaan sulit. Berkati para petugas dan relawan yang menolong. Berikan kekuatan dan perlindungan dalam tugas mereka ya Tuhan. Kami percaya masa depan Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin rohani yang kami kasihi. Kami doakan hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan, Bapak Pendeta Daniel Edi Praitno, bahkan seluruh para pemimpin rohani kami yang ada di tempat ini. Bapak Pendeta Insinyur Cintuan, sebagai gembala kami dan wakil-wakil gembala kami ada Bapak Freddy dan juga Bapak Jordan. Yang pastor kami Pak Yehan, pemerhati kami ada Bapak Daniel. Tuhan kami berdoa, tangan Tuhan menguatkan dan menukuhkan hamba-hamba-Mu. Lindungi sertai jagapi, urapi hamba-hamba-Mu. Pakai hamba-Mu di akhir zaman memenangkan jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Berikan ketajaman roh profetik atas hamba-hamba-Mu. Sehingga kami boleh melihat ada banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan melalui pelayanan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tema bulan ini. Tuhan bicara bagi kami. Gereja-Mu untuk memiliki koneksi dan membawa sukacita besar bagi dunia. Tuhan pakai hamba-hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu sepanjang bulan ini. Sehingga seluruh gereja-Mu akan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem. Diberkatilah orang yang memberkati Engkau. Diberkatilah tembok-tembok dan puri-puri-Mu. Biarlah damai sejahtera Yerusalem turun atas bangsa-bangsa lain di muka bumi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan memberi, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu tadi sudah diberikan amplop, boleh disiapkan, atau yang tidak dapat amplop mau memberikan secara QRIS, ada di depan kursinya nomor QRIS rekening gereja kita. Sebelum kita memberi, kita berdoa untuk persembahan yang kita bawa. Kami bersyukur ya Tuhan buat persembahan yang kami akan bawa Tuhan pada siang hari ini. Kiranya persembahan ini menjadi harum di hadapan-Mu. Kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan masukkan di amplop yang tersedia di depan. Kalau sudah siap memberi, boleh Bapak Ibu sementara waktu duduk dulu. Kita akan mendengarkan pengumuman kita sepanjang 1 minggu ke depan. Oke. Nah Bapak Ibu boleh saya menyapa dari sini, adakah jemaat kita yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini atau siang hari ini? Boleh lambaikan tangannya yang baru pertama kali hadir, boleh saya. Oh Bapak Ibu ada di atas? Puji nama Tuhan, ada 1 orang, ada 2. Puji nama Tuhan, minggu depan kalau belum ada tempat yang menetap bisa kita sama-sama beribadah di tempat ini. Nah, kita akan mendengarkan pengumuman di tanggal 14 Desember 2025 itu akan diadakan perayaan Natal Next Gen. Sekali lagi, perayaan Natal Next Gen itu dilaksanakan pada hari Minggu 14 Desember 2025 pada pukul 2 WIB. Ini bertempat di tempat ini. Nah Bapak Ibu ada anaknya atau saudara yang Next Gen bisa nanti diinformasikan, dilibatkan di dalam perayaan Natal ini. Nah puji nama Tuhan juga kita akan mengadakan perayaan Natal GBI BCP yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember. Sekali lagi pada tanggal 21 Desember kita akan mengadakan perayaan Natal di tempat ini ada 2 kali ya Bapak Ibu, ada jam 10 pagi dan ada pukul 6 sore juga. Nah dicatat, jadi kita ada 2 kali perayaan Natal pada tanggal 21 Desember. Nah untuk tanggal 25 Desember kita hanya 1 kali ibadah. Jadi tanggal 25 itu dicatat hanya 1 kali ibadah pada pukul 10.00 WIB. Nah puji nama Tuhan, itulah pengumuman kita sepanjang 1 minggu ke depan. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri.
Kita akhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk lawatan-Mu pada pagi hari ini. Bapa, dan jikalau sebentar kami mau pulang, kami berpisah satu dengan yang lain ke tempat tujuan kami masing-masing. Tibakan kami dengan tidak kurang suatu apapun. Dan Bapak, sebelum kami pulang, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami persiapkan hati kami. Kami mau terima berkat yang daripada-Mu saja. Mari setiap kita mengasihi Tuhan, arahkan hati kita. Dan terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, karena kasih karunia yang nyatakan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Mulai hari ini, besok, kekal bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di orang permai Maranatha. Setiap kita mengasihi dan yang dikasih Tuhan. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.